Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin salah satu konsep paling fundamental di ekonomi, yaitu teori produksi. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana sih caranya perusahaan bisa secara efisien mengubah sumber daya jadi barang dan jasa yang kita pakai setiap hari. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas hari ini? Ini dia roadmap kita. Kita mulai dari yang paling dasar. Apa itu teori produksi? Lalu kita kenalan sama bahan-bahannya, yaitu input. Terus kita lihat resepnya di fungsi produksi, belajar cara ngukur kinerjanya, dan yang paling penting, gimana cara nemuin titik optimal buat ngambil keputusan bisnis yang cerdas. Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama. Pada dasarnya, kita lagi ngomongin dapurnya setiap bisnis. Ya, proses mengubah sesuatu yang mentah menjadi sesuatu yang punya nilai. Jadi, intinya tuh simpel banget. Teori ini sebenarnya cuma soal hubungan sebab akibat. Kalau kita masukin sekian banyak tenaga kerja, sekian banyak modal dan bahan baku, kira-kira berapa banyak sih produk yang bisa kita keluarin? Nah, teori inilah yang ngasih kita kerangka buat menjawab pertanyaan itu secara ilmiah. Terus, buat apa sih kita pusing-pusing belajar ini? Karena teori ini ngasih kita semacam buku panduan buat perusahaan, gimana caranya biar output maksimal dengan sumber daya yang terbatas. Atau sebaliknya, gimana caranya bikin sejumlah barang dengan biaya seminimal mungkin. Ini semua bukan lagi soal tebak-tebakan, tapi ada ilmunya. Nah, sebelum kita ngomongin resepnya, kita harus kenal dulu sama bahan-bahannya kan? Dalam ekonomi kita sebut ini input atau faktor-faktor produksi. Penting banget nih buat kita bisa bedain dua jenis input ini. Ada yang namanya input variabel, ini gampang banget diubah. Misalnya, besok butuh lebih banyak bahan baku, ya tinggal beli. Tapi, ada juga yang namanya input tetap. Ini yang nggak bisa diubah dalam semalam. Contohnya, ukuran pabrik. Nggak mungkin kan hari ini kecil, besok tiba-tiba jadi besar. Perbedaan ini krusial banget. Nah, dari bedanya input tadi, kita jadi kenal dua horizon waktu dalam ekonomi. Jangka pendek itu adalah periode waktu di mana ada minimal satu input yang sifatnya tetap, misalnya pabrik tadi. Jadi keputusan kita cuma sebatas nambahin input variabel aja. Tapi kalau jangka panjang, ceritanya beda. Semua input dianggap variabel. Kita bisa bangun pabrik baru, beli mesin baru, pokoknya bebas merombak total skala operasi. Oke, setelah kenal bahan-bahannya, sekarang kita lihat resepnya. Inilah yang kita sebut fungsi produksi. Cetak biru yang menghubungkan semua input tadi buat jadi output. Anggap aja fungsi ini kayak pakem teknologinya ya. Jadi dengan teknologi yang kita punya sekarang, seberapa banyak sih barang yang bisa kita hasilkan kalau kita pakai kombinasi input tertentu? Fungsi ini nunjukin batas maksimalnya, yang paling efisien. Biasanya, rumusnya ditulis sesimpel ini. Q sama dengan FLK. Q itu ya quantity atau jumlah outputnya. F itu artinya fungsi dari, dan input utamanya disederhanakan jadi L untuk labor atau tenaga kerja, dan K untuk capital atau modal. Di dunia nyata, inputnya bisa banyak banget, tapi model ini udah cukup buat kita paham prinsip dasarnya. Nah, biar gampang ngertinya, yuk kita bikin skenario sederhana. Anggap aja kita lagi di jangka pendek. Artinya, modal kita, misalnya ukuran pabrik dan jumlah mesin, itu tetap konstan. Satu-satunya yang kita ubah-ubah cuma jumlah pekerjanya. Apa ya yang bakal terjadi sama total output kita? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, bagian ngitung-ngitungnya. Gimana caranya kita ukur kinerja produksi kita secara kuantitatif, terutama pas kita nambahin satu persatu pekerja. Kita bakal pakai 3 alat ukur utama. Pertama, produk total atau TP. Ini gampang ya, total semua yang dihasilkan. Kedua, produk rata-rata atau AP. Ini buat ngukur produktivitas per kepala. Dan yang ketiga, ini yang paling penting buat ngambil keputusan, yaitu produk marginal atau MP. Ini ngukur kontribusi dari satu orang pekerja terakhir yang kita rekrut. Nah, ini dia bagian yang menarik. Coba deh perhatiin tabel ini, terutama kolom MPL atau produk marginal tenaga kerja. Awalnya, pas kita nambah dari 1 ke 2 pekerja, tambahan outputnya atau MPL-nya itu naik dari 3 ke 5. Bagus kan? Tapi lihat deh setelah itu. Pas nambah pekerja ketiga, tambahannya malah turun jadi 4, terus turun lagi, sampai akhirnya di pekerja ke-6, nambahin orang malah bikin total produksinya berkurang. Dan grafik ini nunjukin data tadi dengan jelas banget. Coba lihat kurva produk marginal atau MP, dia naik dulu, terus turun. Nah, sekarang lihat ke kurva produk total atau TP yang di atas. Perhatiin deh puncaknya. Puncak TP itu terjadi tepat di saat produk marginal dari pekerja kelima nilainya 0. Artinya apa?
Setelah titik itu, nambah pekerja lagi malah jadi kontraproduktif. Nah, fenomena inilah yang dalam ekonomi kita sebut the law of diminishing marginal returns. Logikanya sederhana aja. Kalau pabriknya ukurannya segitu-gitu aja, tapi pekerjanya ditambah terus, lama-lama mereka malah jadi sumpek kan? Mungkin harus gantian pakai alat, atau malah jadi kebanyakan ngobrol. Akhirnya, kontribusi tambahan dari tiap orang baru jadi makin sedikit, bahkan bisa negatif. Oke, kita udah lihat grafik, udah lihat angka, terus intinya apa? Sebagai manajer, gimana caranya pakai semua info ini buat ambil keputusan yang benar-benar nguntungin perusahaan? Ini nih, pertanyaan pamungkasnya. Kapan kita harus bilang stop rekrutmen? Apa pas produk totalnya di puncak, atau pas produk rata-ratanya paling tinggi? Ternyata jawabannya nggak sesederhana itu, tapi jauh lebih logis. Jawabannya ternyata logikanya sederhana banget dan fokus ke profit. Selama seorang karyawan baru bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar daripada gajinya, ya rekrut aja. Itu keputusan yang menguntungkan. Kita baru berhenti kalau kondisinya udah nggak gitu lagi. Oke, langkah pertama, kita harus hitung dulu berapa sih nilai dari hasil kerja si karyawan baru ini dalam bentuk uang. Caranya, kita ambil produk marginalnya atau MPL tadi, terus kita kalikan dengan harga jual produknya atau pendapatan marginal. Hasilnya kita sebut MRPL. Terus langkah kedua, kita lihat sisi biayanya. Berapa sih total biaya buat nambahin satu orang lagi? Nah, gampangannya, ya ini adalah gaji atau upah mereka. Ini yang kita sebut MRCL, atau biaya sumber daya marginal. Dan disinilah kita ketemu aturan emasnya. Jumlah pekerja yang paling optimal yang memaksimalkan profit itu tercapai pas pendapatan dari pekerja terakhir, MRPL, nilainya sama dengan biayanya, MRCL. Kalau kita rekrut satu orang lagi setelah titik ini, berarti biaya gajinya lebih besar dari pendapatan yang dia hasilkan. Rugi dong. Dan kenapa ini penting banget? Karena prinsip ini ngubah cara bisnis ngambil keputusan. Nggak lagi pakai perasaan atau kira-kira, tapi pakai data. Ini adalah contoh nyata gimana teori ekonomi bisa jadi alat yang sangat praktis dan powerful buat memaksimalkan keuntungan. Nah, tapi ada satu catatan penting. Semua analisis kita dari tadi kan asumsinya jangka pendek. Ya, cuma tenaga kerjanya aja yang berubah. Pertanyaannya, gimana kalau di jangka panjang? Di mana perusahaan bisa nambah pabrik sekaligus nambah pekerja? Nah, cara mengambil keputusannya jadi beda lagi. Dan itu bakal membawa kita ke dunia isokwan dan isokos. Tapi, kita simpan itu untuk pembahasan kita selanjutnya.